Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Nur Asih Romdania, mahasiswi PPG dalam jabatan UIN Sunan Ampel, Surabaya, sekaligus pengajar di MA Negeri 1 Kabupaten Serang. Pada pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi dengan tema Zorof Makan dan Zorof Zaman yang akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Kepada Bapak Ibu dosen, selamat menyaksikan video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Alhamdulillah ini bi khair. Maratan ukhra, kaifa halukum fi hadzal yaum? Pembelajaran selesai ya. Amin. Qobla bidayati ta'allum hayya nafa'dullah biqiyadati akhina Zaki Putra Samana. Contoh. Ista'iddu. Ista'adana. Ta'allum hayya nafa'dullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah berdoa bersama-sama ya mengawali pembelajaran kali ini dengan harapan dengan berdoa terlebih dahulu kita dapat terus bersemangat dan diberi kemudahan ya untuk dapat menerima ilmu yang diberikan. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu supaya mengetahui siapa saja yang tidak hadir pada pertemuan kali ini. Kalau biasanya kalian disebut namanya ya, kalian angkat tangan dan mengucapkan hadir atau yang perempuan hadiroh. Pada kesempatan kali ini ya, jika kalian disebut namanya, angkat tangan tetap ya. Tetapi kalian menjawab dengan apa yang kalian rasakan saat ini. Ya, untuk yang sedang galau ya. Oke, kalau disebut namanya kalian bilang Khalid. Kalau lagi lelah atau capek, kalian bilang Ta'ab. Kalau lagi senang ya. Nah, lagi bahagia, lagi senang ya. Kalian ucapkan Sa'id. Kalau sedang bersedih ya. Kalau sedang bersedih ucapkan Haji. Ucapkan merasa kesal dan marah ya. Ucapkan Gobi. Adi Sultan Adiasa. Ta'am. Abdul Jalil. Ta'am. Adisti. Adit. Agung. Muhammad Zaki Abdul Rahman Syah. Ta'am. Ta'am. Amelia Farha Imani. Marido. Baik. Mudah-mudahan dari sekarang, dari detik ini tidak ada lagi yang ta'am, kolik dan sebagainya. Ya, oke, amin ya rabbal alamin. Dan yang sedang marido atau mari
tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, ya. Tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat mengidentifikasi, ya. Mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi dzaraf makan dan dzaraf zaman. Itu ya. Nah, selanjutnya selain itu kalian juga dapat menjelaskan fungsi, ya. Fungsi apa sih kegunaan dari dzaraf makan dan dzaraf zaman, ya. Dan yang terakhir, kalian selain mengetahui fungsi, dapat mengidentifikasi, yang diharapkan tentunya kalian dapat menggunakan dzaraf makan dan dzaraf zaman dengan tepat. Kita akan menggunakan model pembelajaran kooperatif learning. Gimana sih kalian biasanya belajar? Mana? Di kelas, di sekolah. Oke, di kelas ya, di sekolah atau di rumah. Kapan biasanya kalian belajar? Kapan? Oke, bisa. Hari Rabu jam pertama pada jam 8. Hari Rabu ya. Hari Rabu yang pertama jam 8. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara kata yang menunjukkan tempat dan kata yang menunjukkan waktu? Apa perbedaannya? Zaki. Perbedaan kata yang menunjukkan tempat dan kata yang menunjukkan tempat dari kejadian. Kata yang menunjukkan waktu jam dan jadinya. Jam dan jadinya. Sangat jelas berbeda ya. Ya, kalau yang satunya menunjukkan tempat, yang satunya menunjukkan waktu. Bagaimana sih contoh katanya? Contoh kata yang menunjukkan waktu dan contoh kata yang menunjukkan tempat. Oke. Kalau contoh kata yang menunjukkan tempat itu kayak di sekolah, di rumah, ataupun di kelas. Kalau yang menunjukkan waktu kayak besok, pagi hari, atau sore. Oke, berbeda jelas ya. Ya, dari sini berarti sedikitnya kalian sudah mengetahui atau sudah tahu ya tentang keterangan waktu dan keterangan tempat. Pada pertemuan sebelumnya kita juga telah belajar beberapa materi ya. Nah, tentunya materi yang sebelumnya pernah kita pelajari itu sangat berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Begitu ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa sih? Bu, ya ini tentang hobi. Apa yang kita pelajari dari hobi itu kemarin? Ada waktu istifham. Dari hobi itu kita belajar apa? Mufradat. Betul ya. Kenapa sih kita penting mempelajari mufradat? Kalau kita mau memahami dzaraf makan dan dzaraf zaman, maka kita harus punya banyak perbendaharaan kosakata atau mufradat. Begitu pentingnya ya kalau kita akan mempelajari tentang keterangan waktu dan keterangan tempat. Kenapa itu bilang penting? Karena kita akan lebih mudah menyerap sebuah informasi atau menyampaikan sebuah informasi dengan lengkap jika kita sudah memahami apa itu keterangan tempat dan apa itu keterangan waktu, dan informasi yang disampaikan akan lengkap ya, akan lengkap tersampainya dan akan mudah dipahami tentunya. Itulah pentingnya kita kenapa mempelajari tentang keterangan tempat dan keterangan waktu. Ya. Selain itu, tadi Ibu bilang kita akan belajar berkelompok, betul ya? Nah, kenapa sih belajar berkelompok? Tadi sudah disampaikan juga. Supaya apa? Supaya kita dapat saling bertukar pengetahuan, saling bertukar pendapat. Baik, sudah siap untuk belajar dzaraf makan dan dzaraf zaman? Ya. Sebelum kepada intinya, Ibu akan menyampaikan lagi ya, mengingatkan kembali apa sih tujuan kita mempelajari dzaraf makan dan dzaraf zaman agar kalian dapat mengambil pelajaran setelah ini ya. Apa sih tujuannya? Yang pertama, siswa atau kalian dapat mengidentifikasi dzaraf makan dan dzaraf zaman dalam kalimat sederhana. Dalam pengetahuan itu yang paling penting adalah apa? Pengaplikasiannya. Kalian nanti akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok ya. Di sini akan dibagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok ini nanti akan Ibu berikan pertanyaan ya yang berbeda-beda tentunya ya. Pertanyaan yang berbeda-beda. Kenapa itu bedakan? Karena
yang masih kolik tadi ya, yang masih tahan bisa rileks di sini ya. Kalau ibu bilang kum, maka kalian duduk. Kum berarti duduk. Kebalikannya ya. Kalau ibu bilang Idris, maka kum. Idris. Idris kum. Idris kum. Oke, tepuk tangan. Ma huwa dzarful makan wa ma huwa dzarful zaman. Dzarf makan adalah isim. Isim itu apa? Kata benda. Ya, isim adalah kata benda yang menunjukkan, atau dzarf makan adalah isim yang menunjukkan tempat terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa. Dzarf zaman sama, itu adalah isim ya, sama-sama isim atau kata benda. Tapi apa sih bedanya? Bedanya kalau dzarf zaman adalah dia adalah isim yang menunjukkan waktu, betul, menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa. Qabla, ulu jamatan qabla. Mana qabla? Sebelum. Qabla al-asri, sebelum asar. Contoh kalimat dari dzaraf apa ini? Dzaraf makan. Ya. Coba Zaki Abdurrahman Iqra. Iqra, baca dulu. Al-Fatih asdiqai amamal madrasati. Saya bertemu teman saya di depan sekolah. Zaki, kira-kira yang mana sih dzaraf makan dari kalimat yang ibu sampaikan? Amamal madrasati. Amamal? Sohi apa toh? Jelas ya. Begitu ya. Nah itu adalah seperti saya. Iya betul. Amama dan madrasah. Ya. Al-Taqi bi asdiqai, saya bertemu dengan teman-teman saya di depan sekolah. Sekarang sudah jelas ya. Apa yang jelas? Keterangan jelas bahwa dia atau orang tersebut bertemu dengan temannya di depan sekolah. Begitu ya. Baik. Selanjutnya adalah contoh dzaraf zaman. Rehan Atala Iqra. Astaiqizu subahan wa usolli. Saya bangun pagi dan saya sholat. Saya bangun pagi dan saya sholat. Hidup subahan usul ayatnya dzaraf zaman. Subahan pagi. Pagi. Sohi apa toh? Sohi. Bagus ya. Cara kita kepada menuju kegiatan inti kita adalah kita akan belajar berkelompok. Kalau tadi ibu lihat secara individu ya yang menjawab soal, berarti kamu sudah mampu sebenarnya untuk membedakan dzaraf ya, atau mengidentifikasi dzaraf. Nah sekarang kita akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok A ya. Al-Tirqalula wa Al-Tirqok A ya. Sana ya duduknya ya. Oke. Ya, dengarkan, perhatikan nama kalian masing-masing ya, terutama ya. Yang pertama ada Aira, Syahnas, Alfiqo Asania, kelompok 2, kelompok B ya. Ada Feby Melati Almeida, M. Kordowi, Ismaya Jati Kusum, Alfiqo Asalisa, kelompok terakhir kelompok 3 ada Aprilia, Kamilia, Mawati, Emresa, dan terakhir Adisti. Untuk silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Tiga kelompok ini tentunya mendapatkan soal atau pertanyaan yang berbeda-beda ya. Itu berdasarkan hasil asesmen awal tadi ya. Di sini ibu akan sebelum membagikan akan menjelaskan bagaimana teknis kalian mengerjakan soal ini ya. Bagaimana sih? Nah yang pertama, masing-masing kelompok akan mendapatkan lembar kerja ya. Di dalam lembar kerja ini ada petunjuk ya, petunjuk pengerjaan bagaimana cara menyelesaikan tugas yang diberikan. Tugasnya masing-masing mendapat 2 tugas ya. Tugas yang pertama itu
tugas yang kedua nanti akan ada di sini petunjuknya masing-masing ya. Oke, untuk yang A menganalisis dan mengoreksi kalimat yang salah. Itu tugas A atau kelompok A. Tugas kelompok B, tugas keduanya adalah menggarisbawahi dan mengklasifikasi dzaraf dalam teks. Gitu ya. Dan yang tugas C yang terakhir adalah memilih dzaraf makan atau dzaraf zaman. Kalau memilih berarti ada dua pilihan. Gitu. Paham toh? Nah, ini Ibu bagikan ya. Sekarang bisa kalian lihat dulu lembar kerjanya. Tadi tugas 1 yang Ibu jelaskan adalah kalian terlebih dahulu menonton video animasi. Jadi semuanya harap perhatikan video yang akan ditayangkan berikut ini ya. Semuanya. Bisa datul? Assalamualaikum ya أصدقائي. اسمي أحمد وأنا طالب في المرحلة الثانوية. هيا بنا نقضي يوما معا. أستيقظ صباحا وأصلي الفجر قبل الذهاب إلى المدرسة، ثم أتناول فطوري مع عائلتي. أذهب إلى المدرسة بالحافلة. أمام المدرسة ألتقي بأصدقائي. بعد الحصة الأولى نذهب إلى المكتبة. بين الكتب نجد معلومات مفيدة. عند الظهيرة نتناول الغداء في المقصى. فوق الطاولة توجد أطباق لذيذة. بعد الغداء نلعب كرة القدم خارج الملعب. نستمتع بوقتنا معا. عندما أعود إلى المنزل مساء أراجع دروسي. تحت المصباح أقرأ بتركيز. بعد المذاكرة أشاهد التلفاز قليلا، ثم أذهب إلى النوم مبكرا. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بيومي. إلى اللقاء غدا في مغامرة جديدة. مع السلامة. Silakan kalian saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kelompok. Silakan bisa dimulai. Jika ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Nanti Ibu akan berkeliling untuk mengecek ya. Sekarang berarti kita akan memulai presentasi dari kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datuk Syabana, perwakilan dari kelompok A, akan membacakan hasil jawaban diskusi dari kelompok kami. Tugas yang pertama, kata bahasa Arabnya adalah sobahan, yang artinya pagi. Jenis dzarafnya dzaraf zaman. Keterangan waktu. Kalimat dalam video bahasa Arabnya adalah astaiqizu sobahan. Tugas yang kedua, yang pertama kalimatnya adalah kitabu fawqal maktab godan. Analisis kesalahan dari kata godan. Koreksi kalimat yang benar, al-kitabu fawqal maktab. Alasannya karena godan ini kan dzaraf zaman. Kita mengidentifikasi bahwasannya ini seperti tidak perlu. Dan dengan fawqal maktab sudah cukup. Artinya buku di atas meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang kedua ada fawqa di atas. Jenis dzarafnya ada makan. Contoh kalimatnya fawqa tawilah. Fil madrasati artinya di sekolah. Lalu ada kharijul mal'abi di luar lapangan. Lalu ada contoh dzaraf zaman. Sobahan yang artinya pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memilih dzaraf makan atau dzaraf zaman. Yang pertama, yajlisu tulubu amama atau wadan fasli. Yang benar itu amamal fasli karena artinya di depan kelas. Koreksinya adalah ketika presentasi
sebaliknya, tidak perlu terburu-buru. Gitu ya. Nah, apa namanya? Apa efeknya? Apa dampaknya jika kalian presentasi dengan terburu-buru? Apa dampaknya? Tegang, grogi, nanti juga tadi bacaannya banyak yang kurang tepat. Ya, Ibu kasih contoh tadi, contohnya dari kelompok C ya, tadi terlalu terburu-buru ya, sehingga kamu membaca kata usbu'i menjadi usba'i ya, kalau tidak salah ya, usba'i tadi ya. Bahasa Arab itu kalau misalnya dia berbeda sedikit ya, Ibu sudah sering sampaikan juga di kelas ya, kalau bahasa Arab itu tidak ada titik dengan ada titik itu akan sangat berbeda ya maknanya ya. Oke, kelompok C mungkin nanti bisa dikoreksi kembali ya untuk kedepannya jika ada kerja kelompok kembali ya, dan kelompok-kelompok yang lain juga jika ada kesalahan pada pertemuan ini untuk pertemuan selanjutnya bisa menjadi pelajaran agar tidak terulang kembali gitu ya. Baik, kalian sudah bagus ya. Alhamdulillah kita sudah belajar berkelompok tadi ya. Tentunya dengan belajar berkelompok kita bisa bertukar pengetahuan dan bertukar pendapat. Tadi Ibu bilang kalau misalnya kamu tidak tahu produknya, siapa tahu teman yang lain tahu, gitu ya. Apresiasi atau menilai kelompok mana di antara ketiga ini dari yang baik, tentunya dari yang baik akan ada yang terbaik, ya. Kira-kira yang mana dari pemaparannya yang jelas, dari penyampaiannya yang tepat, tidak grogi, tentunya ya, gitu ya. Bagaimana cara menyampaikan atau berbicara di depan umum, gitu. Kelompok mana kira-kira? Kelompok kelompok A, Ibu kasih nilai 90. Dari presentasi kelompok B, Ibu kasih nilai 89 ya. Kelompok C, Ibu kasih nilai 88,5 ya. Oke, tetapi untuk semua tadi secara Ibu perhatikan ya, secara lisan untuk tugas kalian semua sudah betul, dan artinya berarti kalian layak untuk mendapatkan nilai 100 ya. Ibu akan bertanya dulu sebelum kita mulai pembelajaran, kira-kira apa sih tadi, pelajaran apa yang dapat kita ambil hikmahnya dari belajar berkelompok dan pembelajaran yang tadi sudah kita lakukan? Siapa yang tahu? Ya, oke, yakin. Apa? Mendapatkan produk baru, tentunya ya, bagus. Selain itu apa lagi? Ya, kerja sama, karena kita tadi sudah melakukan belajar berkelompok ya. Tentunya kita melatih kekompakan atau bekerja sama. Selanjutnya, apa sih yang menantang ya? Apa sih yang menantang atau yang menarik dari pembelajaran berkelompok yang tadi kita lakukan? Satu-satu ya, dulu. Di saat membedakan jorok makan dan jorok zaman masih kadang keliru Bu. Keliru ya. Saat membedakan jorok makan dan jorok zaman kadang keliru katanya. Oke, lagi Sartika. Menarik
berharap apa yang sudah disampaikan di sini dan apa yang kita pelajari saat ini ya dapat diterima dengan baik, dan tentunya tidak hanya sebatas di sini pahamnya ya, tetapi sampai seterusnya kalian bisa mengingat pelajaran yang apa yang sudah kita pelajari hari ini.